SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat mengubahkan Indonesia. Kompeten. Yes. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 7 Batam saat ini sedang menyelenggarakan ujian kompetensi keahlian atau UKK Mandiri dan UKK Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP pihak pertama maupun LSP pihak ketiga. Kegiatan UKK ini diikuti sebanyak 416 siswa-siswi angkatan ke-8 dari 4 jurusan keahlian, yakni jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ, jurusan Multimedia, serta jurusan Teknik Jaringan Akses dan Telekomunikasi. Adapun UKK dilakukan oleh SMK Negeri 7 Batam pada tahun ini. Untuk jurusan RPL menggunakan UKK LSP P3 menggandeng LSP Digital TIK yang telah berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Sedangkan untuk jurusan TKJ menggunakan UKK LSP P1 dan untuk jurusan Multimedia serta Teknik Jaringan Akses dan Telekomunikasi menggunakan sistem UKK Mandiri. Sementara untuk pelaksanaan UKK sendiri berlangsung dari bulan Maret ini hingga berakhir pada April mendatang. Dan tahap awal UKK ini telah dimulai pada hari Sabtu kemarin tanggal 12 Maret 2022 terhadap jurusan RPL. Kegiatan UKK untuk jurusan RPL ini terbagi dalam 2 sesi ujian. Hal ini dalam upaya membatasi jumlah siswa guna memberlakukan protokol kesehatan diterapkan di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Batam, Sisrayanti MPD, hasil UKK dan LSP ini sebagai pembuktian skill atau kompetensi para siswa yang telah teruji oleh pihak asesor tempat uji kompetensi atau TUK yang dibuktikan lewat sertifikasi yang menjamin siswa lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Dan kebetulan juga, kata Sisrayanti, di SMK Negeri 7 Batam ini telah memiliki TUK sendiri serta guru asesor yang bersertifikasi kompetensi dari BNSP, sehingga dapat melaksanakan UKK LSP P1 dan Mandiri tentunya dengan validasi soal ujian dan instrumen penilaian mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Armen, salam sehat. Sehat Bu, Alhamdulillah. Selamat jumpa lagi, udah lama ya. Ya, lama sekali Pak Armen. Singgah lagi ke Batam. Ya, Alhamdulillah. Bu, kita lagi mengadakan uji kompetensi keterampilan siswa UKK ya, yang digelar pada hari ini. Itu berapa hari Bu rencananya? Untuk UKK SMK 7-nya Pak, kita start dari Maret ini sampai dengan April. Nah, untuk hari ini itu UKK khusus kompetensi kalian RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Ya. Berapa jurusan yang akan diuji untuk tahun ini? Ada 4 Pak. 4. Kita seluruhnya ada 5, cuma yang 1 jurusan itu masih di kelas 11. Untuk yang 4 ini ada Rekayasa Perangkat Lunak, kemudian ada Multimedia, ada TKJ, Teknologi Komputer Jaringan, dan yang satu lagi Rekayasa Teknik Jaringan Akses dan Telekomunikasi. Semuanya berapa siswa tuh Bu? Seluruhnya kelas 12 ini 416 Pak. Jadi ini sekarang angkatan keberapa Bu yang kita ujikan nih?
siswanya? Untuk tahun ini angkatan ke-8 Pak. Angkatan SMK 7-nya sendiri berdirinya sejak tahun 2013. Jadi ini insya Allah meluluskan yang di angkatan ke-8. Bu, dengan adanya uji kompetensi, kita kan menggunakan LSP. Ini LSP kategori apa nih Bu? Ini untuk tahun ini ya Pak, dari 4 kompetensi keahlian yang diujikan, 2 kompetensi keahlian kita menggunakan LSP. Untuk kompetensi keahlian RPL itu menggunakan LSP P3 dari Digital TIC. Kemudian untuk untuk kompetensi keahlian TKJ kita menggunakan LSP dari P1. Ya, yang lainnya yang 2 lagi itu menggunakan UKK mandiri Pak. Bu, dengan adanya uji kompetensi pakai LSP, apa keunggulan daripada yang pada anak nanti? Nah, untuk LSP salah satu keunggulannya itu sertifikat kompetensinya itu kan langsung dikeluarkan oleh BNSP Pak. BNSP ya, secara nasional Bu ya? Iya benar Pak. Dan kemudian untuk SMK sendiri itu ada penilaian rapor mutu SMK itu setiap tahun. Nah, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah ditanyakan Pak jumlah lulusan atau alumni yang mengikuti uji kompetensi kalian itu menggunakan LSP itu ada berapa, seperti itu Pak. Berarti anak-anak udah standar nasional keahliannya, udah Insya teruji Allah, lah ya? Kita siapkan Pak untuk menggunakan UKK dengan bekerja sama dengan pihak LSP, seperti itu. Bu, kalau melihat kompetensi anak sendiri, kita diujikan oleh pihak swasta kan? Itu masuk ke dunia kerja gimana Bu? Penilaian mereka dari perusahaan, ada referensi kepada kita? Nah, tentunya industri mempunyai kebijakan sendiri ya Pak dalam perekrutan. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin walaupun masih dalam pandemi Covid seperti ini, kita mengupayakan pembelajaran anak-anak untuk mata pelajaran kejuruan itu kita maksimalkan untuk memberikan keterampilan di sekolah ini Pak. Standar perusahaan Bu ya? Jelas standar industri Pak. Karena kita udah melakukan link and match juga ya dengan perusahaan. Iya. Nah, di sini harapannya kita memang memperbanyak ya Pak. Untuk SMK ini kan memang diminta untuk bekerja sama dengan pihak industri itu dengan peningkatan program link and super match. Itu harapannya kan tidak kerjasama dengan industri hanya PKL saja, tetapi meliputi kerjasama yang menjurus dan mendalam. Jadi banyak lingkup kerjasama dengan industri Pak yang ditekankan saat ini. Berapa ini perusahaan Bu yang terjaring dalam kerjasama link and match-nya dengan SMK 7 ini? Nah, untuk SMK 7 ini kerjasama dengan industri itu ada sekitar 115 Pak. 115? Ya, namun yang untuk lingkup kerjasama yang istilahnya yang sudah lebih menjurus dan mendalam ya Pak, yang tidak hanya PKL saja, itu baru berkisar 40-an. 40-an. Nah, jadi kebanyakan untuk industri yang lainnya itu kami masih terbatas pada kerjasama dalam kegiatan PKL saja. Sementara harapan kita saat ini adalah kita harus melakukan perubahan kerjasama, yaitu artinya tidak hanya terbatas pada PKL saja. Gitu. Kalau ini kelas industri kita udah memperlakukan? Belum Pak. Belum ya? Belum. Ya. Nah kelas industri belum ada, tapi teaching factory udah ada Pak ya? Itu sudah kita lakukan. Teaching factory walaupun sedang terus kita jurusan usahakan. apa tuh? Untuk teaching factory itu di semua jurusan, Pak. Di semua jurusan itu pelaksanaan pembelajaran dengan teaching factory itu sudah memang diberlakukan Pak. Cuman produk yang dihasilkan belum bisa komersil Bu ya? Iya. Masih di lingkungan sendiri ada aja. beberapa kompetensi keahlian kita yang sudah melakukan kerjasama dengan masyarakat ya Pak, sesuai dengan permintaan ya. Seperti yang ada di multimedia, kemudian ada di RPL seperti itu Pak. Ada di TITL juga sudah ada Pak. Pengeditan ini ya, video gitu ya. Udah bersifat jasa juga nantinya. Iya Pak. Bu, kalau mendatangkan guru tamu untuk lebih kompresif lagi untuk pelajaran yang diterapkan pada siswa, pernah nggak melakukan seperti itu? Sudah ada Pak. Untuk SMK 7 sudah pernah mendatangkan guru tamu untuk mata pelajaran tertentu di kompetensi keahlian tertentu, namun belum maksimal. Ya. Bu, kelebihan dari SMK 7 dalam mempola keahlian anak apa aja Bu? Kalau kita lihat. Ya, untuk SMK 7 sesuai dengan 5 kompetensi keahlian yang ada, tentu masing-masing memiliki ya Pak, memiliki kompetensi keahlian intinya. Tersendiri. Nah, disitulah yang kita akan gali dan meningkatkan kompetensi dari anak-anak kita. Yang diutamakan juga bagaimana anak-anak ini memang betul-betul kompeten ya Pak, sesuai dengan pilihan kompetensi yang dimilikinya, dan juga keterserapan di industrinya, dan juga peningkatan dari segi soft skillnya, hard skillnya, dan juga karakter Pak. Karena yang dikeluhkan industri saat ini adalah karakter anak-anak kita seperti itu. Kalau kita ini rekomendasi dari perusahaan sendiri
tenaga skill kita, anak-anak kita di perusahaan gimana? Ya, nah sesuai dengan MOU yang kita lakukan, makanya SMK kita ini berusaha untuk melakukan kerjasama itu tidak hanya terbatas pada PKL saja, jadi kita sampai ke level atau lingkup kerjasama itu ada rekrutmen. Nah untuk rekrutmen itu tentu kita tetap ya Pak, tetap melakukan kerjasama dengan industri dengan mengikuti persyaratan-persyaratan dari industri terkait dengan rekrutmen. Nah, kalau untuk ini lulusan berapa persen Bu keterserapan tenaga kerja sendiri ke perusahaan gitu Bu? Untuk keterserapan di industri itu kita masih ambil global ya Pak, global, itu sekitar 70 sampai dengan 80%, tapi ada yang sesuai dengan jurusannya, ada yang tidak sesuai dengan jurusannya, seperti itu. Tergantung kesempatan yang ada. Iya. Dan bagi kemudian kan sistemnya kan juga kontrak ya Pak. Ada pada waktu kita melakukan tracer study, ada anak-anak kita yang pada waktu kita melakukan tracer study itu dalam posisi bekerja, ada yang kebetulan habis selesai kontraknya, dan di situ kita diminta upgrade terus Pak, informasi tentang alumni. Dan kita pun kalau masih ada yang nganggur, kita mencari juga peluang-peluang ya. Alhamdulillah SMK 7 sudah ada BKK-nya Pak. BKK-nya. Ya, sudah ada BKK-nya. Jadi tiap tahun anak-anak kumpul di BKK ya, mencari informasi. Kita berusaha Pak, kita berusaha bagaimana memaksimalkan fungsi BKK dengan tetap bekerja sama dengan industri. Yang terberat itu adalah bagaimana kita mencari industri yang mau bersedia rekrutmen anak-anak kita, seperti itu. Kenapa kita kendalanya Bu tidak membuat kelas industri? Bukan tidak membuat Pak, sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Ya, insya Allah Pak. Ya. Nah saya dengar-dengar Ibu mendaftar juga sebagai SMK Pusat Keunggulan ya. Ya. Gimana udah sejauh mana? Tahun ini apa kita udah deal atau gimana? Yang jelas kami ikut mendaftar. Yang jelas kami SMK 7 siap ikut mendaftar untuk SMK PK di tahun 2022. Rencananya apa jurusan yang konsentrasinya? Iya, kompetensi yang diunggulkan kita ambil multimedia Pak. Multimedia itu untuk SMK PK nanti ya? Karena harus memilih satu ya Pak ya. Harus memilih satu. Kenapa multimedia Bu? Ya, pada saat ini untuk SMK PK itu persyaratannya salah satu bagaimana jurusan atau kompetensi yang ada yang dilihat dari guru kejuruannya, siswanya, kemudian kerjasama dengan industrinya, kemudian persiapan peralatan atau sarana prasarana yang dimiliki di jurusan itu, dan itu menjadi alasan kita memilih multimedia sebagai kompetensi unggulan untuk kita ajukan di SMK PK tahun 2022 ini Pak. Termasuk guru produktif kita sudah ini dan asesor juga ada ya Bu ya? Untuk asesor itu baru satu Pak yang kita miliki. Nah untuk itu kan kita harus menyiapkan dulu untuk persiapan pembentukan LSP Pak. SMK 7 saat ini sedang proses bagaimana untuk pembentukan LSP, tentunya kan harus melakukan pelatihan ya, pelatihan asesor kompetensi untuk guru-gurunya. Insya Allah kita ikutkan ke 5 jurusan Pak. Bu, untuk program kedepannya apa yang kita pola untuk selanjutnya nih? Ya, untuk program kerja ke depan SMK 7 ini banyak sekali Pak yang akan kami lakukan, yaitu bagaimana kerjasama dengan industrinya kita juga intenskan kerjasamanya, kemudian bagaimana kita berencana untuk mendirikan LSPP 1 karena kita belum ya Pak, dan saat ini juga teaching factory-nya juga untuk seluruh kompetensi kalian juga kita akan tingkatkan, kemudian presentasi kunjungan untuk guru tamu ke SMK 7 juga harus kita jalin kerjasama dan peningkatannya seperti itu Pak. Kayaknya ini melihat dari program-program yang Ibu pola itu kayak membawa dunia industri ke lingkungan sekolah Bu ya. Kepinginnya seperti itu kita pola. Harapan seperti itu Pak. Jadi tidak hanya produk-produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh SMK 7 untuk bisa mampu diterima oleh masyarakat dan industri, juga bagaimana kita juga bisa bekerja sama untuk pembelajaran teaching factory-nya untuk dilakukan di SMK 7 seperti itu Pak. Oke, terakhir Bu, harapan Ibu mungkin kedepannya seperti apa nih, entah ke pemerintah, entah ke orang tua, biar program-program yang Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, harapan kami ke depan ya, saya berharap guru-guru di sini ya, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha, beserta komite sekolah, orang tua siswa, seluruhnya ini mendukung program-program kerja SMK, terkhusus di SMK 7, sehingga harapan kita bisa menghasilkan SMK 7 dengan kualitas alumni yang kompeten, mampu mandiri, siap bekerja, dan diterima di masyarakat dan industri. Oke deh, terima kasih Bu atas informasinya. Mudah-mudahan SMK 7 semakin maju dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Semangat pagi.
SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan yang sama, Ketua Kompetensi Keahlian Jurusan RPL SMK Negeri 7 Batam, Adam Krisjal, mengatakan ujian kompetensi dilaksanakan di SMK Negeri 7 Batam ini terhadap 4 jurusan menggunakan UKK Mandiri, UKK LSPP 1 maupun LSPP 3. Namun untuk tahap awal, UKK dimulai dari jurusan RPL dengan tim penguji dari LSPP 3 Digital TIK merupakan asesor gabungan dari praktisi IT berlisensi BNSP. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Pak, untuk LSP sendiri udah berapa angkatan kita menggunakan P3 ini, Pak? Untuk saat ini baru satu ya, baru aja ya, karena kita 2 angkatan baru ya, ini angkatan kedua. Pertama kemarin kita gunakan UKK Mandiri, yang sekarang kita gunakan LSP P3. Nah Pak, ketika anak masuk ke udah lulus, masuk ke dunia kerja, gimana keterserapannya Pak? Berapa persen dari lulusan yang terserap dunia kerja sendiri? Ya, jadi dari evaluasi kita kemarin yang Mandiri itu tidak banyak yang serapannya ya. Jadi makanya kita mencoba untuk yang di tahun kedua ini kita gunakan LSPP 3. Mudah-mudahan dengan P3 ini ya tadi udah disampaikan juga dengan manajer dari salah satu manajer di LSPP 3 itu bahwasannya nanti mereka juga ada tracking ya. Jadi kalau anak itu tidak bekerja akan dicarikan sesuai dengan skema yang dia punya. Berarti baru sekarang kita menggunakan LSP, baru tahun ini? Iya, untuk saat ini untuk RPL baru kali. Cuma kita belum tahu sejauh mana ya nanti apakah terserapannya setelah pakai LSP. Ya, mudah-mudahan. Ada rencana nggak Pak untuk mendirikan LSP sendiri ini SMK 7? Kalau saya ada rencana sih. Rencana kapan tuh? Gantung dari sekolah apa Bapak yang rencananya? Ya. Kalau kita kan cuma buat program aja nih. Kalau kerjanya kalau disetujui atau tidaknya tergantung dari kepala sekolah di kepala sekolah. Berarti Bapak termasuk asesor juga nih? Asesor nasional ya? Iya, kalau saya kebetulan ikut kemarin asesor dari Dinas Kerja itu di P3 ya. Pak, melihat dari ini ya, dari lulusan skill siswa, ada nggak laporan dari kita mendeteksi gitu kan ke perusahaan itu sejauh mana sih keberhasilannya ataupun sesuai dengan skill di perusahaan dibutuhkan atau gimana? Atau masih ada kekurangan kita? Ya, tentunya pasti masih ada kekurangan ya, karena kita kan di sini membina atau mendidik siswa ya, kan tidak semuanya punya potensi tentang RPL. Nah, untuk itu memang menjadi PR besar kami di tim guru-guru kejuruan untuk bagaimana anak mempunyai minat dan bakatnya sesuai dengan jurusan RPL. Apa kelemahan kita selama ini, Pak? Kalau kelemahan ya pasti kita kembali lagi ke peserta didik ya. Peserta didik ya, karena kan mereka tidak semuanya yang paham dengan IT. Apalagi di SMP itu sudah pelajaran IT itu dihapuskan kemarin ya, untuk yang kurikulum yang terbaru kan. Nah jadi kita memang ada agak kewalahan, makanya kita akan coba memiliki trik khusus lah bagaimana anak-anak ini tertarik dengan IT khususnya tentang RPL. Pak, untuk program ke depan peningkatan skill sendiri gimana? Ada nggak membuka kelas industri atau teaching victory-nya lebih diperkuat lagi, image-nya juga lebih diperluas lagi, Pak? Iya, pasti. Untuk terutama kita sasaran pertama itu kita akan coba kelas industri. Kelas industri ya. Untuk jurusan apa biasanya, Pak? Untuk saat ini ya karena saya di RPL ya, kita akan fokus RPL ya. RPL, kemudian juga teaching victory-nya. Kemudian dari industri mau berbagi ya. Sharing project ke kita biar kita kerjain juga di sini. Ya itu tujuannya. Kalau teaching victory untuk jurusan apa biasanya, Pak? Ya, yang sudah kita lakukan saat ini? Saat ini belum ada. Ya, namun kita sudah buat beberapa project. Ya, itu kita akan coba untuk pakaikan di sekolah. Ya, contohnya yang sudah kita buat itu adalah buku tamu secara online ya. Buku tamu, kemudian ada untuk pengadaan barang ya. Cuman kita masih project dengan anak-anak, namun kita belum share ke sekolah itu aja. Jadi guru tamu itu program link and match itu. Iya Pak. Ya. Seberapa jauh sih keterlibatan perusahaan dalam penyusunan program-program kita termasuk kurikulum pembelajaran yang kita libatkan? Kalau untuk perusahaan itu sendiri sangat welcome sekali kalau saya lihat ya untuk di sini. Ya maksudnya keterlibatan mereka sejauh mana, berapa persen yang dilibatkan dalam link and match untuk kurikulum? Ya, untuk guru tamu kita sedang menyusun programnya karena
kita juga banyak program ya, tapi tetap kita jalankan untuk program guru tamu dan juga guru magang. Jadi biar skill guru kita juga standar sesuai dengan apa yang diminta oleh industri. Pak, kalau link and match menselaraskan program kurikulum dengan perusahaan, apa kendala yang dihadapi sejauh ini? Kendalanya itu kalau saya lihat itu sepertinya sarana, mungkin kita kalau sarana itu cukup memadai. Kembali lagi kita ke sumber daya manusianya, ya. SDM-nya. Mungkinkah apakah dari kami sebagai tim pengajar dan apakah dari siswanya juga. Jadi kendalanya masih di sana kalau saya lihat. Kalau untuk alat-alat, tempat, ya kami sudah sangat cukup standar. Jadi kendalanya di guru produktifnya gitu. Masih kurang. Bukan kendala, tapi mungkin kita akan kekurangan guru produktif. Kekurangan guru produktif atau SDM yang kurang. Iya, kekurangan guru juga satu jadi kendala kita. Gitu. Berapa yang dibutuhkan Pak untuk guru produktifnya? Idealnya itu kan sekitar 7 atau 8 ya. Nah, tapi kita di sini cuma memiliki 5. Iya. Jadi kita memberdayakan guru tamu itulah untuk menutupi. Iya, nah itulah caranya untuk menutupi kekurangan kita itu adalah dengan mengundang guru tamu ke sekolah kita. Berapa kali pertemuan dalam satu semester mendatangkan guru tamu? Nah, kalau untuk perencanaan kita itu yang dimintakan minimal 50 jam ya. 50 jam minimal ya. Tapi kita masih menyusun itu biar tidak terlalu berat karena kemungkinan besar pasti perusahaan itu pada mengeluh berat ya kalau untuk 50 jam ya. Itu satu semester ya. Nah, cuma kita masih nanti akan bicarakan lagi dengan perusahaan biar nemulah win-win solutionnya di mana, artinya biar membantu kita biar ya sesuai dengan yang diinginkan perusahaan yang anak kita semua gitu. Kalau Link MNC itu udah berapa perusahaan kita terlibat? Kalau untuk SMK 7 kerjasama dengan industri? Kalau kerjasama industri kan banyaknya di PKL ya. Udah berapa perusahaan? Itu ada 100 lebih kalau saya. 100 lebih. Nah, cuman kalau untuk yang di RPL khusus itu kita masih sedikit sih Pak ya. Yang jelas nampak itu kita baru 2 ya. Nah, yang sesuai dengan kita punya. Namun kita lagi penjajakan juga karena kita masih baru di sekolah ini karena ini masih baru tahun 2018 bapaknya ya. Dan kebetulan jurusan juga baru jadi itu juga baru juga. Nah sehingga ya itulah PR kami sebagai guru-guru atau tim di RPL itu untuk mencari tempat-tempat sesuai dengan MOU jurusan kami. Oke Pak, mungkin terakhir harapan Bapak sendiri sebagai guru TK RPL ya, apa ke depannya? Ya harapannya itu kalau kami sih lebih kepada kembali lagi kepada orang tua sebenarnya. Orang tua, ya. Pak dukungan ya? Ya benar, dukungannya itu sangat penting sekali ya karena begini, ibaratnya kalau apa namanya pengojek itu kan butuh motor ya. Nah kalau anak IT itu kita pasti butuh laptop. Jadi kalau anak yang masuk ke jurusan RPL nggak punya laptop itu mau bagaimana? Jadi orang tua hanya ngasih aplikasinya aja, tidak perangkatnya. Iya. Jadi dukungan penuh ya peralatan. Karena kan mungkin peralatan di kita ada banyak ya. Cuman kurang kan memadai ya. Di sekolah saja. Kurang. Jadi biar dia bisa belajar juga di sekolah, hendaknya juga punya laptop sendiri di rumah. Sehingga proyek-proyek yang kita bisa share juga ke anak-anak. Jadi mereka di rumah juga mengerjakannya itu. Jadi sangat penting sekali ya kami ini dulu nih apalah difasilitasi laptop anak ya baru bisa berjalan lancar ya untuk pembelajaran. Dukungan orang tua ya memang selama ini sudah banyak mensupport sih ya. Salah satunya dengan pembayaran iuran SPP ya support juga sih ya. Cuman lebih support lagi dalam hal teknisnya di lapangan. Karena ini kendala ketika pembelajaran kita berikan, anak tidak bisa ngerjakan di rumah ya karena ada laptop. Iya, mungkin kalau di sekolah bisa ya, kita punya apa namanya ada lab ya, ada lab, ada perangkatnya juga lengkap. Cuman kalau nanti misalnya tugas kan nggak cukup di sekolah, tapi juga harus dikerjakan di rumah agar dia mengulang-ulang terus sehingga dia lebih kompeten menurut kami seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adam atas infonya. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan bisa berjalan lancar. Amin. Dan SMK 7 maju terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bekerja tampil mandiri penuh cita, jadilah kita generasi bangsa.
Sementara salah satu asesor tim penguji dari LSPP 3 Digital TIK Ahmad Julpan mengatakan LSPP 3 Digital TIK ini merupakan satu-satunya LSP digital komputer yang ada di Sumatera ini yang berlisensi resmi dari BNSP. Tentunya saat menyelenggarakan ujian sesuai skema standar nasional berdasarkan level atau tingkatan kondisi peserta ujian, seperti untuk siswa SMK ini materi uji akan berbeda dengan umum. SMK bisa, SMK hebat. Kalau materi yang diujikan SMK dengan umum sama nggak? Jadi LSP seluruh LSP terutama LSP digital ya, TK ini yang bergerak di bidang komputer adalah LSP P3 yang mungkin di Sumatera ini mungkin yang setahu kami hanya kami ya Satu-satunya Pak di Sumatera luar biasa yang P3 masuknya yang komputer. Memang kami juga baru berdiri dan baru mendapatkan lisensi ya, resmi. Kami memiliki LSP Digital TK ini keseluruhannya 31 skema. Jadi kalau materi ya materinya itu harusnya itu sama karena berdasarkan dari skema. Berarti secara nasional Pak ya? Secara nasional. Memang untuk UKK ini kalau kami sudah pelajari memang soal-soal itu yang tahun ini itu dari Kemendikbud, kalau yang sebelumnya dari BNSP ya. Dan untuk yang Kemendikbud ini kalau kami cocok-cocokkan dengan skema memang sangat cocok ya. Dan soal dari Kemendikbud ini menjadi apa juga dasar kami juga untuk membuat soal-soal untuk yang sesuai dengan skema. Nah, Pak, kelebihan dari LSPP 3 itu dibandingkan dengan PS1 apa Pak? Sama saja ya, cuman secara hukumnya, secara aturannya LSPP 3 ini Untuk umum gitu? untuk umum, mulai dari SMK ataupun misalnya sudah jadi karyawan, ingin meningkatkan karir, kemudian dia misalnya sudah 5 tahun bekerja di bidang yang sama, komputer, jaringan misalnya dia, kami akan membantu memberikan pengakuan berupa lebih tinggi lagi ya? sertifikat bahwa ya karena bisa saja orang mengakui kami sudah lama bekerja, sudah ahli, namun itu hanya pendapat pribadi. Nah, dengan adanya LSP akan memberikan pengakuan ya, dengan catatan akan diuji baik itu secara langsung praktek atau cukup dengan memberikan kepada kami, menginformasikan kepada LSP ini portofolio proyek-proyek yang sudah diberikan, maka itu sudah menjadi dasar untuk kita mengakui dengan sertifikat. Pak, kalau nengok ini standar pengujian ini kan untuk umum nih. Kalau SMK kan mungkin lebih rendah ya untuk materinya. Iya. Gimana? Apakah bisa dikuasai oleh mereka? Ada level memang. Kita ada level skema itu ada level 1, 2, 3. Kalau ini level berapa Pak? Untuk anak-anak SMK ini kita patok di level 1 dan 2. 1 dan 2 Ya, yang kebetulan kalau level 3 itu udah high ya. Level 3 juga masih SMK. Yang high itu mungkin yang sudah kuliah atau yang sudah bekerja itu level 4, 5, 6 dan seterusnya. Pak, berapa sekolah yang mengikuti LSP 3 ini? Yang Kita baru untuk kita ya? sosialisasi sekitar masih kurang dari 10 sih. Kurang dari 10. Sekitar kalau nggak ada 8 kurang lebih. Untuk Kepri ini? Masih Batam dulu. Kita barusan dislisensi juga, belum sempat sosialisasi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ya, mudah-mudahan ada didengar, karena mungkin saja karena kita masih baru, belum terlalu banyak yang mengenal. Kalau asesor kita dari mana Pak? Asesor kita ini dari praktisi dan asesor nasional ya. Praktisi dan dosen. Ya, Dosen. kami seluruh asesor dilisensi secara nasional oleh BNSP. Jadi nggak diragukan lagi ya ketika anak udah memiliki LSP ini. Ya, mudah-mudahan karena nanti anak-anak juga akan Uji lagi ya. Semua peserta itu yang sudah dinyatakan kompeten, sudah dapat sertifikat, itu kita nanti diwajibkan untuk mengevaluasi setahun lagi gitu ya, apakah mereka
sudah bekerja atau sudah meningkat seperti itu. Pak, apa kelemahan selama ini yang kita lihat ya dari sekolah ketika menjalankan LSP gitu kan? Mungkin sosialisasi ya, karena LSP ini kan harus diupayakan dulu izinnya. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki LSP. Dan sementara tidak semua masyarakat ngerti ya. Pemerintah mewajibkan, sedikit mewajibkan, bukan mewajibkan ya. Sudah menanyakan terus siswanya itu yang lulus dengan sertifikasi BNSP. BNSP ini artinya lewat LSP atau yang tidak gitu. Kalau LSP P3 itu dikawin secara nasional kah atau internasional harus ikut LSP lagi gitu? Sebenarnya LSP itu perpanjangan tangan dari BNSP. BNSP sendiri adalah selevel dari sebenarnya di bawah naungan presiden langsung, cuman saat ini mungkin dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi levelnya sebenarnya masih nasional, tapi setahu kami ya untuk level-level internasional juga bisa menggunakan sertifikat dari BNSP selama itu dijalankan dengan sesuai dengan skemanya, aturan skemanya. Pak, mungkin himbauan kepada sekolah bila mana menyelenggarakan LSP P3 itu harus apa persiapan dilakukan? Ya, pertama TUK dulu ya. TUK itu adalah tempat uji kompetensi seperti ini. Jadi TUK itu kalau sekolah ya bisa di sekolahnya masing-masing ya. Tapi kalau nanti jika bahkan ini bukan hanya siswanya, jika gurunya ingin mengambil sertifikat juga karena dia sendiri, nanti bisa langsung ke LSP TUK-nya. Selain itu ya kita juga mempersiapkan atau menawarkan beberapa skema yang ingin mereka ambil. Nanti ya sekolah memilih skema apa kira-kira yang sudah dipelajari, yang sudah dikuasai oleh siswa. Oke, terima kasih Pak atas infonya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang siswa jurusan RPL saat diwawancarai tim pendidikan Gokepri mengaku siap mengikuti UKK karena telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan harapan bisa menyelesaikan soal-soal yang diujikan nanti. Akan tetapi katanya masih ada beberapa materi yang agak kurang dipahami. Namun demikian, ia merasa optimis dengan pengalaman prakin di perusahaan pada kelas 11 kemarin. Pengetahuan didapat cukup mumpuni. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing. Reja, kamu kan mau ujian kompetensi ya UKK ya. Gimana persiapan UKK-nya untuk nanti? Persiapan kami kayaknya udah kami lakukan sejak jauh-jauh hari, kayak sekiranya akhir-akhir Januari ya Pak. Materi kami di sana juga dapat materi dari guru kompetensi dasar, materi basic. Itu diajarin dari nol, mulai dari pemrograman sama database, baik teori maupun praktek. Jadi kamu udah siap ya? Pelajaran apa yang belum kamu kuasai betul? Pemrograman saya masih merasa kurang. Tapi mudah-mudahan nanti pas ujian ya bisa tercapai ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Kompetensi, SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya